Kata Israel, ya Muhammad, sesungguhnya Allah berkirim salam kepadamu. Aku diutus oleh Allah untuk memisahkan roh dengan jasadmu Muhammad. Itu pun kalau engkau izinkan. Coba bayangkan. Kesimpulannya di situ tuh, kalau engkau izinkan. Model itu datang kagi tengah malam ke rumah kita, datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Awak malaikat maut katanya umpamanya. Suruh balik. Baliklah dulu. Aku belum nak mati. Belum nerima menantu lom. Anak awak lagi sekolah di pesantren. Tunggunya tamat lu. Akan gitu umpamanya. Bisa. Tapi dia tidak memberitahu Pak kapan dia datang. Cuman beritanya baik dikirimnya Pak. Beritanya. Apa beritanya Pak Buya? Aneh ngelelo. Dalam hadis qudsi itu, innallaha yanzuru ila wajhi syai'sabahan wa masaa. Sesungguhnya Allah telah selalu memandang kepada wajah orang yang telah lanjut usianya pagi-pagi dan petang-petang. Artinya orang tutua namanya. Lah, orang tutua Pak. Non memuda model kami kok belum. Lalu apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, qad kabura sinnuka, sudah mulai berguguran gigi kamu. Ya Bu, gigilah mulai permisi seko-seko. Iya tuh. Waraka jilduka, sudah mulai keriput kulit kamu. Wadako azmuka, sudah mulai pula lemah tulang kamu. Kalau dulu bukan main kita kuatnya Pak, waktu muda Pak. Mungkin ini awak kalau jauh berjalan susah napas sedikit kok Pak, karena badan kok gedang. Nah jadi apa tuh? Kalau gigi sudah mulai permisi satu-satu, kemudian kulit sudah mulai keriput, sudah itu tulang sudah mulai lemah, apa katanya? Waqtaroba ajaluka, berartilah dekat pula ajal kamu. Fa ahsin a'malaka, selagi masih ada kesempatan Bu, silakan perbaiki amal ibadah kita Pak, selagi masih ada kesempatan, sebelum malaikat sudah datang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muzakirin Litahfizil Quran, Abang Anda Dr. Andes Haji Afwan MPDI beserta Ibu. Kemudian para majelis guru, asatiz dan asatizah yang alhamdulillah saya lihat para ustadz dan ustazah, anak-anak kita ini Pak, muda-muda Pak, energik, tampan-tampan, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kemudian wabil khusus wal mutaramah yang saya muliakan ibunda kami Hajah Rabi'ah, yang alhamdulillah beliau sudah sepuh 86 tahun usia beliau, lebih kurang pada saat ini. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khusus buat beliau. Mudah-mudahan
Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, kemudian Allah berkahi kehidupan beliau, serta Allah dekatkan jalan rezekinya. Amin. Kemudian yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri yang alhamdulillah hari ini hadir bersama-sama dengan pondok pesantren ini dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang amat saya cintai dan juga banggakan, para santri dan santriwati yang alhamdulillah saya lihat, saya ikuti perjalanan daripada kegiatan kita ini. Sangat luar biasa kemajuan-kemajuan yang diperoleh oleh pondok pesantren ini. Kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan pondok pesantren ini selalu berkembang dan bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kira-kira saya perlu memperkenalkan diri tak lagi Pak? Iya ya. Saya sebenarnya Ustadz jarang saya ceramah nih yang duduk gitu nah. Saya biasanya tegak. Boleh tak kira saya tegak? Boleh. Kalau gitu saya tegak lah. Agak digeser ke depan sedikit Ustaz. Ini mohon maaf. Ya. Kenapa saya minta tegak Pak? Karena kursiku pas-pasan saya duduk Pak. Jadi saya payah saya bergerak gitu, agak terhalang. Jadi kalau seperti ini, insya Allah saya bebas bergeraknya. Nak ngadap ke kiri, nak ngadap ke kanan, insya Allah bebas. Iya Bu? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nama saya Lado di situ. Fotonya jauh lebih ganteng dan lebih suspek, lebih kurus daripada aslinya. Itulah kepintaran editor, ya, kepintaran orang yang mengeditnya Pak. Kalau nengok fotonya gagah nian lah, tapi kalau nengok aslinya, wah luar biasa pokoknya. Nah Bapak Ibu sekalian, namanya Safwandi. Kalaupun ada di ujung nama itu tambahan, itu hanya sebagai penghargaan yang diberikan akademis saja. Saya S1-nya itu di dulu Stein Kerinci Pak, di Kerinci sana. Waktu itu Stein. Nah kemudian kalau S2-nya itu, kenapa saya berbeda dengan Pak Afwan? Sebenarnya kami kuliahnya sama. Ketua kelas kami dulu beliau, tinggal lagi beliau selesainya 3 tahun, 2 tahun, saya selesainya 9 tahun. Sehingga IAIN STS Jambi itu berubah dengan UIN ketika itu. Nah, karena sudah UIN, maka gelarnya tidak lagi NPDI, tetapi MPD saja. Nah, jadi begitu. Sebenarnya kami kuliahnya sama gitu nah. Tapi karena beliau jauh lebih pintar dari saya Pak, maka beliau juga termasuk salah satu idola saya, guru saya, dan juga yang membimbing saya dalam berkarir Pak. Jadi ini pimpinan pondok pesantren kita ini, mudir kita ini, dan saya menganggap beliau seperti abang saya. Dan kalau beliau tuh marah dengan saya nyap tuh lah tuh Pak. Apa sebab? Pertama umur lebih tuanya dari saya. Nyo 8 bulan lagi pensiun Pak. Saya lagi lama lagi. Kan gitu. Kemudian dari segi ilmu beliau jauh lebih tinggi. Makanya nyo jadi mudir tuh, jadi pimpinan pondok. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian Bu, tengok sih kau. Kita kok sama-sama jauh lah ke situ, ya. Jadi jangan sia-sia. Ada TV di rumah Bu? Di rumah Ibu ada TV? Ayo. Sedikit saya bercerita TV dulu.
Televisi itu kalau sudah dihidupkan, ditekan tombol on-nya, maka televisi itu akan hidup. Ibu-ibu mau nyuci, ibu-ibu mau menggosok, ibu-ibu mau ngapoin bembamonyo. Nak ditonton nak ida, nak diingahan nak ida, namun televisi itu pasti ngomong dewe. Betul apa tidak? Ngomong sendiri, betul apa tidak? Nah, jadi maksud saya apa tadi Pak? Jangan sampai pula nasib saya seperti TV ibu tuh gitu nah. Begitu saya sudah dipersilakan untuk ngomong, kemudian nanti bukan main kata protokol tadi, kata MC tadi, mari kita persilakan kepada yang terhormat Buya Safwandi untuk memberikan ceramah tentang Isra Mi'raj. Jadi saya sudah dipersilakan, saya mulai ngomong, saya mulai bercakap lagi, kemudian ibu-ibu bercakap pula di situ, yang nganingnya siapa gitu nah. Betul apa tidak? Jadi maksudnya sederhana, ganti-gantian. Apa sebab? Masalahnya kita akan menuju siang. Ada bentar lagi, cuman jatah saya kok. Bentar lagi bu, tengok sih kok. Bentar lagi pokoknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi istri saya baru seko. Tak jujur saya itu bu, baru satu istri saya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian ceramah Isra Mi'raj tadi sudah. Nah sudah itu apa lagi, disambung lagi secara nasional oleh Syarhil Al-Quran tadi, oleh Ananda kami Sirefa tadi ya, pensarahnya. Ada pula lagi, sudah itu, apa tuh, nyanyinya tadi tentang Isra Mi'raj juga. Model itu nian diceritakan, ndak cukup dengan pidato, dengan orator, ndak paham juga kita umpamanya, kemudian dilagukan pula, dinyanyikan pula. Biasanya kita kan kalau menghafal namu-namu itu, menghafal sejarah kan susah, tetapi kalau dinyanyikan, itu pasti ingat kalau. Nah selesai sudah Isra Mi'raj, kan gitu Ustaz. Sholat 5 waktu katanya. Lah ingat kita, lah diingatkan oleh anak-anak kita tadi, cantik-cantik tadi itu luar biasa kan yang nyanyikan ya, betul apa tidak? Masih ada di situ yang nyanyikan, yang nyanyi tadi masih ada. Masih ya, oke. Jadi gitu. Jadi saya kok hanya sekedar bercerita lagi Pak, bercerita kehidupan. Sudah itu anak baru 4. Baru 4 orang. Nah Bapak Ibu sekalian, 4 orang. Yang pertama laki-laki, saya masukkan ke SD, kemudian setelah itu saya tanya anak itu bukan keinginan saya tuh Pak. Saya cuman begitu anak tuh masih dalam kandungan, saya berdoa kepada Allah, selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya kepingin anak-anak ini nanti paham dengan masalah agama. Itu baik Pak. Enggak pula supaya nanti masuk pondok pesantren ini dan itu segala macam. Enggak. Yang penting saya menginginkan anak saya tuh paham masalah agama. Itu baik. Anak pertama saya tamat SD, Muhammad Iqbal namanya. Kemudian apa? Setelah itu saya tanya, tamat SD, kau nak sekolah kemana nak? Saya mau masuk pondok pesantren. Dalam hati saya, alhamdulillah. Tapi rekomendasi pesantren saya ketika itu ada 2. Kalau ndak di Gontor, itu di Purba, di Mustafawiyah. Jadi inyo nak masuk Gontor, saya agak cemas-cemas dikit Pak, karena nyebrang laut. Makanya Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya bujuk, elok kau ke Medan be, ke Purba be. Kan gitu. Jadi nanti kalau saya umpamanya ndak bisa nengoknya, kalau Buya, dia manggil Buya juga kebetulan dengan saya. Kalau Buya nanti ndak bisa nengoknya, di situ ada nenek. Karena saya aslinya Pasaman Pak. Pasaman itu lewat Sumatera, itu di ujung Sumatera Utara, lewat Bukit Tinggi, berbatasan dengan Madinah.
Mandailing Natal. Bukan Madinah Dianu itu. Mandailing Natal. Jadi di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian dia mau ke sana. Akhirnya tahun 2019 dia tamat di pondok pesantren itu selama 7 tahun. Sebab Pak, kita kalau nak nyekolahkan anak ke pesantren jangan banyak pilihan Pak. Jangan nanti kumpamanya awak dan ndak lagi di situ, awak nak pindah ke pondok pesantren itu, kita pindahkan anak. Saya tidak Pak. Kita harus istiqomah. Kalau kau mau milih pondok pesantren harus sampai tamat. Tidak boleh pindah pondok. Jadi begitu. Bu, ndak boleh pindah pondok. Kalau kau mau pindah pondok, kata saya buatkan pondok dewek di kebun. Nah, pindahlah ke situ. Nah, akhirnya tamat kelas 7. Karena di situ kan sampai kelas 7 belajarnya. Nggak ada pengabdian. Tamat dari kelas 7 itu keluar. Kemudian yang nomor 2 itu cewek. Juga begitu saya tanya, tamat dari SD, mau masuk sekolah apa nak? Mau nyambung kemana? Katanya, saya mau masuk ke Mustafawiyah ke Purba. Masih milih ke situ Pak. Alhamdulillah, tamat Pak. 2020 tamat. Satu lettingan dia tuh yang tamat ketika itu 1.200 lebih. Yang keluar dari situ yang ditamatkan. Alhamdulillah, dia bisa di urutan kedua ketika itu. Nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga di mana? Saya nanya lagi. Begitu tamat dari MI, dari Madrasah Ibtidaiyah Bedara Rampak itu ketika itu, akhirnya nak nyambung ke mana nak? Saya nak ke pesantren. Masih milih pesantren Pak. Tapi dia milihnya pesantren yang ada hafalan Qur'annya. Akhirnya ini saya pinjamkan HP, silakan di browsing, silakan dicari mau pondok mana. Akhirnya Pak, tertengoklah dengan dia ketika itu pondok pesantren Al-Munawarah di Bangkok. Jadi harus ditengok ke situ yuk. Pergilah nengoknya ke situ. Setelah itu kita tengok-tengok dulu pondok yang lain. Akhirnya dia tidak. Dia nak di situ tuh lah. Nah, walaupun bukan dia tamatnya di situ, tamatnya di Al-Hasni di Sarolangun, karena ada sedikit permasalahan antara Al-Munawarah, pondok pesantren Al-Munawarah dengan mudirnya ketika itu. Mudirnya membuka pondok pesantren di Sarolangun, akhirnya anak-anak pun banyak yang pindah ke sana dan dia tamat dari Al-Hasni jadinya. Bapak Ibu sekalian, sekarang juga sudah kuliah itu. Nah, alhamdulillah sampai juga walaupun terbata-bata penghafalan Al-Qur'annya, insya Allah hafal juga 30 juz itu Bu. Kalau bapaknya juz 30 ini enggak hafal juga. Tapi anak insya Allah. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keempat itu sekarang di pondok masih milih pondok Pak. Alhamdulillah. Cewek juga. Karena dua yang keempat itu cewek. Dia milih pondok pesantren juga. Tapi dia memilih pondok pesantren Salafiyah As-Safi'iyah di situ Bondo. Anak yang bongsu Pak, cewek milih pondok pesantrennya yang jauh pula lagi. Dia tidak paham kalau emak bapaknya umpamanya akan merindukannya, dia tidak paham tak tuh. Yang penting kendak hatinya di pondok pesantren. Jadi begitu Pak. Alhamdulillah sekarang sudah kelas 2 aliyah di pondok pesantren itu. Alhamdulillah Pak, sampai hari ini saya belum pernah nengok pondok pesantren tuh. Belum pernah. Sampai hari ini. Sampai kini yuk. Tidak ada pernah. Mun kita, mun kita kok setiap minggu anak tuh tengok. Iya.
La ilaha illallah, tentulah di aku kok bu. Setiap minggu nengok anak pak, malah ada yang setiap hari. Bonten lain. Sudah itu kita nengok anak kau tadi HP berbawa. Iya bu? Kena main HP lah. Ya beda pak. Pak, kami rindu dengan anak kami itu. Siapa orang yang tidak rindu dengan anak ini? Jangankan kita manusia, apalagi ibu-ibu, melahirkan seorang anak itu pilihannya cuma dua, betul apa tidak? Kalau tidak hidup, mati. Model itu. Tetapi bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, kita tentu menginginkan generasi keturunan kita itu jangan sampai kita seperti yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Apa kata Allah? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Khafu, kata Allah. Jangan sampai nanti ketika kita bu, tengok ke sini kau. Aku kok bukan main lagi berkeringat. Mengkipas angin ke sana ada Nggak apa-apa. Itu tukang dewek lah panitia itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah, jangan sampai nanti kamu mati, kata Allah. Kemudian generasi di belakang kamu itu dalam keadaan lemah. Apanya yang lemah, Pak? Yang pertama, imannya lemah, Pak. Yang kedua, apalagi yang lemah? Pendidikannya, Pak. Yang ketiga, apalagi? Ekonominya, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai generasi yang kita tinggalkan itu dalam keadaan lemah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sebagai orang tua, ini saya mulai dari orang tua nih Pak Puan. Nanti baru kita bahas anak-anak itu. Sudah itu kita bahas pula guru. Nah, jadi kita orang tua ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada satu ungkapan, lebih baik kita menangis sekarang Bu. Ya Bu, lebih baik kita menangis sekarang Pak, daripada 10-15 tahun ke depan nanti kita meraung-raung. Gara-gara apa Pak? Gara-gara anak terlibat narkoba, gara-gara anak nanti judi online, kemudian ini dan itu segala macam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, biarlah kini Bu agak menderita dikit batin kita, merindukan anak yang tidak ada di samping kita tidur. Yang penting Bapak Ibu sekalian, nanti generasi-generasi itu, anak cucu kita itu nanti, mereka lah nanti yang bisa mendoakan kita, mengirimkan doa kepada kita. Rabbighfirli wali walidayya warham. Itu lagi, Bapak Ibu. Jelas tuh, Bu? Jelas? Nah, saya kok berusaha macam mana apa yang saya ungkapkan ini bisa dimengerti. Sekarang saya tanya dulu, ibu-ibu paham tak dengan apa yang saya cakapkan kok? Ngerti apa tidak bahasa saya kok? Aduh dikit. Ngerti apa tidak? Nah, itu yang penting dulu Pak. Kalau kaji itu nak masuk nak tidak itu serahlah. Yang penting apa yang saya cakapkan itu bahasa saya kok ngerti dulu. Nah itu. Sebab saya kok kadang-kadang tak tukang amat bahasa polisi Pak. Bahasa polisi, bahasa Indonesia itu saya tidak tukang amat. Jadi saya bahasa dusun kok lah, karena saya orang dusun lah. Makanya bahasa dusun lah saya banyak. Kalau Bapak Ibu sekalian nonton di YouTube saya itu banyak bahasa dusun lah tuh. Nama YouTube-nya Safwandi. Jangan lupa nanti komen, like, subscribe, and share. Kemudian apa lagi? Ada lagi Pak Buya, ada TikTok. Oh jadi Buya kok hobi juga main TikTok? Oh iya, main TikTok. Di situ banyak nanti
ada tausiah, ada ceramah-ceramah pendek. Apa nama TikToknya Pak Buya? Syafwandi juga. Kemudian IG-nya ada galau. Jangan kalah dari budak kecil itu. La ilaha illallah Pak. Kita kadang-kadang kalau ngolah HP itu payah. Iya betul apa tidak Pak? Kadang-kadang tak ngerti amat gitu. Tapi kalau anak-anak kita bukan main lebih pintarnya Pak. Makanya kenapa saya berusaha belajar dan belajar serta belajar terus supaya saya jangan kalah dari anak-anak itu. Itu baik. Nah, kemudian FB-nya ada juga, Facebook-nya ada juga Pak Cebok namanya itu. Ada juga, ada. Apa namanya? Safwandi juga. Nah, jadi gitu. Silakan nanti ditonton ceramah-ceramah, isinya ceramah-ceramah itulah. Kadang-kadang nyanyi juga. Ada orang pengantin kadang-kadang Pak ini suruh awaknya nyanyi kok. Jangan lagi pokoknya. Segala bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya apa? Bagaimana kita nanti sebagai orang tua ini jangan sampai meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan lemah tuh Pak. Lemah imannya Pak. Kalau sudah lemah imannya, dia lebih cenderung untuk berbuat maksiat ketimbang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Kalau dia lemah agamanya Pak, pendidikan agamanya, maka dia nanti akan lebih memilih perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Kemudian apalagi kalau lemah ekonominya apalagi Pak? Sebab saya yakinlah kalau kita ini kita ini kalau sudah menyekolahkan anak ke pesantren, yakin dan percayalah Bapak Ibu sekalian, Allah pasti akan mudahkan jalan rezeki kita Pak. Itu model dunia lah tuh. Kalau tak percaya, tanya ke mak koha. Kini mungkin beliau merasakan, lah jauh nian rezeki cayo. Itu mungkin. Tetapi dulu waktu anak-anak beliau yang 10 orang tuh umpamanya sekolah segalanya, 6 tak betinonya mak. Ingat lagi nama tidak? Iya, 6 betinanya. Betinonya 6, jantannya 4. Ketika itu anak-anak beliau itu yang nomor 8 di Lampung, yang nomor 9, 10 di Purbasano. Tidak yuk? Salah saya yuk? Tidak kan? Karena lah saya pelajari sebelumnya. Nah, di situ dirasakan ibu-ibu lah sekarang. Bu, pas setiap umpamanya anak-anak itu minta duit atau ada keperluan di pondokku untuk dibayar sebagai kewajiban, insya Allah Allah carikan jalan keluarnya. Betul apa tidak? Iya beda. Itu maksud saya itu. Allah akan mudahkan jalan rezeki. Orang kata Nabi itu, orang yang memudahkan seseorang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan rezekinya, dan Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Bapak Ibu sekalian. Jadi model itu. Investasi kita adalah anak-anak. Ibu sudah memilih yang tepat menurut saya Bapak Ibu. Pak, Bapak sudah tepat untuk memilih pendidikan anak di Pondok Pesantren Al-Muzakirin li Tahfizil Quran ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini anak-anak kita itu akan ditempa, anak-anak itu akan dibina, anak-anak itu akan dibentuk karakternya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang kita khawatirkan sekarang, anak-anak generasi-generasi sekarang ini Bapak Ibu sekalian adalah generasi-generasi yang kurang karakter Bapak Ibu. Yang kurang karakter itu apa? Skill, soft skillnya ndak ada. Yang banyak apa? Yang banyak segan laku nyebutnya, nanti banyak sakit hati Pak. Sebab saya tayangkan di YouTube masalahnya nih. Kaki ada yang nganing, ada yang nonton, pamunya sakit hati orang ke saya. Nah Bapak Ibu sekalian, tetapi Bapak Ibu yang ada di sini, yang anak-anaknya mondok di sini, saya yakin
Yakin saya yakin-yakinnya bahwa Allah akan mudahkan jalan rezeki kita, Bapak Ibu. Saya berdoa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak ini ketika kita sudah serahkan, percayakan kepada para ustadz dan ustazahnya supaya anak kita ini dibina. Jangan sampai nanti umpamanya Pak, anak dijentik dikit umpamanya karena anak kenakal, sudah itu, atau barangkali karena ada peraturan tuh kadang-kadang di pondok itu. Siapa yang terlambat jago nanti dihukum. Oh, kan gitu tuh. Bunyinya dihukum, Pak. Padahal sesungguhnya cuman barangkali hukumannya cuman nyapu selokal kok lah. Anan kita bukan main, pas pula waktu kunjungan. Bu, ini perlu saya sampaikan ini. Pas waktu kunjungan, kebetulan anak kita nerima hukuman karena melakukan kesalahan. Lalu apa? Nanti disuruhlah membersihkan ini umpamanya. Nan kita orang tua, ibu nengok, awaknya kalau anak-anak awak ke disiko bukan untuk kebersihan. Itu pula tuh katanya tuh. Akhirnya nyepindahan anaknya. Padahal itu pembentukan karakter. Pak, saya dulu Pak, di Purba itu ada guru kami itu namanya Syekh Zainuddin. Dia alumni India, Pak. Nyebut tongkat tuh. Tok. Betul tuh dah ya? Masih ada zaman kamu masih ada ya? Tidak ada lagi ya? Zaman kami masih ada tuh. Dia bendaharawan dulu di situ. Itu jari kakinya 6. Orang limonya 6. Itu Syekh Zainuddin namanya itu. Jadi ujung tongkatnya itu baja, Pak. Ketika ada pertukaran mata pelajaran, kami kalau sekolah di Purba itu, ini di sini mungkinlah disediakan WC di sini, betul apa enggak, Pak? Disediakan WC umum, Pak. Kalau kami WC panjang itulah, WC panjang, sepanjang-panjang nih, karena sungai, Pak, air sengolot namanya, disitulah tuh. Pokoknya kami mandi di situlah, kemudian nanti nyuci ada juga yang di situ, tapi nyuci jarang lah di situ. Kemudian gosok gigi di situ golah. Jangan nak terlambat, jago Pak. Kalau sempat umpamanya lah jam 6 kita mandi, macam mana kita nyeraan ada ampas kelapo? Tahu ampas kelapo? Tahu? Ampas kelapo kok coba seraan umpamanya ke kai itu nah. Betebar dah dia. Macam itulah tuh Pak, menguning emasnya, la ilaha illallah. Sampai kini masih macam itu juga tuh Pak Buya. Iya, sampai kini jangan nak terlambat kita mandi. Makanya saya dulu saya upayakan itu jam-jam 4 tuh kita mandilah. Saya mandi ke batang air. Kalau yang betino dia enak, dia serama Pak. Tapi walaupun demikian mandi dipancur pakai bak dia di situ umpamanya beribu Pak, nah mandi itu antriannya lama. Nah, Bapak Ibu sekalian, model itu perjuangan. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak seperti itu, mungkin kita ini tidak sampai bertatapan muka. Itu intinya Bapak Ibu sekalian. Di situ saya dibentuk Pak, di pondok kecil-kecil kayak kandang kambing be Pak. Anak-anak, coba diluruskan, jangan membelok-beloknya biar panjang. Kau jangan orang ceramah di Sikoko, biasanya yang ceramah di Sikoko kukuh, tinggi, ada yang mau jambang. Kan gitu macam-macam lah, pokoknya kukuih lah. Hanang kini ke luar biasa. Sapikul 20 beratnya. Sapikul 20. Tapi Ustaz tidak sesak Pak Buya. Banyak bersyukur Bu. Banyak syukur. Tidak ada kolesterol Pak Buya. Tidak juga. Tidak juga. Pernah dirawat di rumah sakit Pak Ustaz selama hidup? Iya pernah. Sekali 2015. Jadi
kata dokter Donald ketika itu di Tebo itu apa katanya Pak Puan? Karena tidak dapat dengan dia penyakit itu, adik katanya saya TBC, suspek TBC, uang segedang ko TBC Pak. Biasanya uang TBC itu badannya kuih, iya Pak, baunya naik macam kakak. Sudah itulah bengean lah, tahu bengean? Bahasa kami bengean namanya. Macam itu. Itu. Ini kan waktunya lampir Pak, waktu lapar-lapar. Jadi terpaksa dibuat seperti itu. Ada bawa nasi? Ada. Kau Darti ada bawa nasi? Ya. Ada untuk saya juga. Ya. Itu yang penting itu dulu. Sudah ikut kita makan sesama. Iya Pak Puan? Sudah ikut kita makan. Saya tak ada mantang tak Pak. Apa be lauknya lalu, makanya badan segedang kok. Tak ada milih dah. Iko manalah badan kuih, makan pemilih lah. Kan gitu umpamanya. Naniko danda, naniko danda, naniko danda. Apa dak kurang gizi dibuatnya. Itu makanya pemerintah kini itu menggalakkan bagaimana supaya ada penambahan gizi terhadap siswa dan siswi itu sekarang Pak. Insya Allah akan sampai itu ke pondok pesantren. Dan surat MOU-nya sudah ada tuh Pak Puan dengan NU, ya. Jadi Badan Gizi Nasional itu dengan NU sudah ada diturunkan itu. Jadi insya Allah pondok pesantren kita ini nanti juga akan ada tuh makan gratis insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak, dengar dulu. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, sekarang yang duduk umpamanya mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 aliyah. Ada sampai kelas 3. Yang sudah sampai kepada kelas 3 aliyah. Anda bersyukur nak, berterima kasihlah ke Tuhan. Banyak-banyaklah kamu berdoa. Kenapa anak-anakku sekalian? Yang perempuan, yang santriwati, tengok dulu. Ini pengen nih. Jadi kita ini adalah generasi-generasi yang akan menghidupkan ajaran agama ini nanti. Anda bersyukur sekarang dalam acara seperti ini masih dihadiri oleh orang tua, masih didatangi oleh orang tua. Kami dulu sekolah di pesantren tuh, tengok kami sekolah di pesantren itu. Saya naik ke kelas 4, apa kata ayah saya dulu yuk? Nak, Saf katanya, apa ya? Kaulah jadilah nak sekolah. Tidak telap di ayah lagi. Karena ekonomi di dusun kami itu Pak, di kampung kami itu, kalau ada orang yang paling miskin di dusun itu, itulah orang tua saya Pak. Tidak segan, tidak malu saya ngatukan itu. Macam itu. Bu, kalau ada orang yang paling ibu-ibu yang paling miskin di dusun kami itu, itulah mak saya Bu. Model itu nian. Sehingga apa katanya? Kain pinggang nian ndak tertukar. Apa namanya itu? Kain? Ya kain pinggang nian lah. Kan sagung batik itu nah. Itu nian lah ndak tertukar. Naik ke kelas 4, kau silakan nak. Nggak telap di ayah lagi. Tapi apa kata saya? Coba Neng, apa kata saya ketika itu, anak-anakku sekalian? Ayah nggak perlu ngirimkan saya duit. Kalau lebih untuk adik-adik itu nanti barulah dikirimkan. Saya minta 15.000 cuman sebulan ketika itu. 15.000. Tapi tahun 90-an Pak. Tahun 90-an. Saya tamat dari Purba itu tahun 93-94 Pak. Kalau Ulia ini kapan tamat Ulia? 99 ya? 99 dia tamat. Saya, Bapak Ibu sekalian, tahun 93-94 saya tamat. Berarti tahun 80-an itu. Lah jadi kau sekolah anak. Nggak telat lagi dia. Nggak perlu ayah kirimkan kata saya. Saya dulu di pesantren itu apa? Malam berdoa saya tagih itu janji Allah Subhanahu wa taala.
malam. Malam. Tengah malam. Tagih janji Allah itu. Tengok ke sikau. Malam tagih janji Allah Ta'ala. Macam mana caranya Pak Ustaz? Pertama, sholat tahajud dulu. Kemudian yang kedua, sholat hajat. Baru nanti tagih. Ya Allah, saya kok nak nuntut ilmu, ya Allah. Murahkan rezeki saya. Itu be. Ikoi dah. Mulai dari senjo tidur sampai laku pagi. Macam mana lah. Sudah itu dipoto dek gue. Baru dikirim ke grup. Ngapa Ustaz tahu? Ngapa Pak Buya tahu? Kan gitu umpama. Ada grup wali santri? Ada kan? Bagus itu. Luar biasa itu. Kirim terus Pak. Apa perangai anaknya kirim? Ndak anaknya tuh dibina risiko dibinasakan. Contohnya lah. Iya Mak. Dibina ndak, diajari ndak, kan gitu umpamanya. Kamu dibina ndak, diajari ndak, go. Campaan. Nah, pun nak nyemak di situ. Membuat pening gurunya kok Manalah guru ada yang lomba bini. Ada. Itu tugas mudir tuh. Kewajiban mudir, carian bini yang belum laki, carian laki supaya nyo fokus. Sudah itu kalau ndak bisa umpamanya batin dua bebekoko ngurusnya, antar ke Sumai sana. Saya keluarkan buku nikahnya. Saya kok kau ago. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Lah, jadi seperti itu. Jadi macam mana Ustadz menamatkan sampai kelas 7? Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Saya ikut dengan orang dulu Bu. Ada orang panen padi di situ, bukan jauh, bukan main, jauh umurnya. Tahu mo? Umurnya tuh di tengah hutan sana panennya tuh awakku ikut ngupah ngangkat padi itu tadi. Bukan main, menurun dan mendaki. Itu demi apa? Demi pendidikan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Adik-adikku, coba kamu dengar. Salah satu yang bisa memutus mata rantai kemiskinan itu adalah pendidikan. Tengok. Ada dah orang kaya yang bengak. Nyo bengak, tapi uang kayu. Ada? Nggak ada dah. Nggak ada. Tapi orang miskin, pintar, bisa tidak jadi orang kaya? Bisa apa tidak? Ini contohnya. Jadi, Ustadz tuh jangan ngomong benen tukang Pak. Harus dibuktikan juga. Aku bukti Bu yakinilah jadi orang kaya. Oh iya Pak. Uang kaya. Aku tidak berhak menerima zakat. Kalau tidak berhak menerima zakat berarti orang kaya. Kan gitu Ustaz. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi ukuran kaya itu Bapak Ibu, ukuran kaya itu bukan materi. Ukuran kekayaan itu bukan karena banyak hartonya Pak. Kebunnya berpuluh hektar, kemudian hasil nimbang sawitnya umpamanya sebulan itu umpamanya berpuluh ton. Bukan itu ukurannya. Banyak nian sen kita, tapi segala nanda boleh dimakan untuk apa sen banyak. Betul apa tidak? Makan kambing tidak bisa. Darah tinggi. Sen banyak ha? Banyak sini. Oh, bukan main. Banyak sini. Makan kambing tidak bisa. Karena tensi. Kemudian apa lagi? Makan daging tidak bisa go. Kenapa? Karena kolesterol. Kan gitu. Sudah itu makan nasi putih tidak bisa go. Karena diabetes. Beras merah lah lagi. Non putih tidak bisa lagi. Beli beras merah. Sudah itu, sen ada banyak sen ya, banyak sen ya. Nah sudah itu apa lagi, Bapak Ibu sekalian? Sudah itu
Jangankan makan daging mendaging, makan nangko ni anda bisa lagi. Nangko. Apalah gulai nangko? Sam lambung iki naik. Kalau makan nangko, Pak. Apa lagi? Danubi dak juga. Danubi pun tak boleh dimakan. Asam urat. Itu Pak Ustaz, itu kan bertanam galau. Pokoknya kami segala bertanam tak boleh makan pakis. Paku. Kalau bakso kami di Padang tuh paku namanya. Iya, Pak? Di Bungo apa namanya? Paku lah. Paku. Pakis lah bakso polisi makan pakis pun ni anda tukang kok. Bercari di tepi air cuman. Nyari. Tak bisa go Pak. Apa sebab Pak Buya? Rematik. Makan ikan tak bisa, ikan asin tak go, makan garam tak go bisa karena darah tinggi. Apa lagi nak elok dimakan tu? Sen banyak ke? Untuk apa hidup model tu, Pak? Untuk apa hidup? Untuk apa sen banyak tu? Jadi macam mana caranya tu Pak Buya? Kan gitu umpamanya. Itu segala nada elok, sen lagi ada kok macam mana supaya bermanfaat Pak Buya untuk kami ini? Tu masjid tinggi 6 meter dari anu tu, dari pondasi tiangnya tu 6 meter tu awak tengok. Kalau 6 meternya lah mungkin. 6 meter ya Pak? 6 meter. 20 kali 20. Iya beda. Iya. Nak di belanjuan tak ada gunanya untuk kita. Segala dah elok. Coba awak kalau kepala kambing jangan dekat dengan saya, Pak. Segedang kon yang badan. Selesai awak buat. Main tak? Seekor kepala kambing tu selesai tu, Pak. Iko segala dah elok. Makan iko dah. Ada orang sedekah yang kadang iko kan nak bulan masuk bulan puasa kah? Nak masuk bulan puasa, Pak. Biasanya kalau kita jajantan nih di dusun kita dimanapun kita tinggal, itu mau menyambut bulan suci Ramadan itu pada sedekah perpaduan. Betul apa tidak, Pak? Kebanyakan itu lauknya itu apa tuh Pak Buya kan gitu umpamanya ayam dan ikan nila. Itulah tuh. Enan kita segala dah elok. Antar kita, awak pergi ke lagi lah bangkit lah ke galonya ke iko bela payah akhirnya tak pergi. Awak lah diundang orang tuh. Tuh. Gara-gara apa tuh Bapak Ibu sekalian? Gara-gara tidak ada manfaat di dalam rezeki itu, tidak bermanfaat untuk kehidupan kita. Jadi supaya jangan sia-sia Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, macam mana caranya Pak Buya? Kan gitu umpamanya, berikan kepada yang bermanfaat. Infak sedekahkan. Bu, tengok. Jangan jadi orang kui. Tahu kui? Pelit. Apa lagi? Kikir. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya bakhil. Iya, Pak. Tak percaya? Aku bacaan ayatnya. Ani ngelelok. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kata Allah, jangan sekali-kali, kata Allah, kamu menyangka bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kamu berbentuk rezeki, kemudian menurut kamu mempunyai sifat bakhil, sifat kikir, pelit, kui. Kalau bahasa kami di Padang tu pilih namanya. Aduh di atas pilih tu lagi Pak Buya, aduh apa namanya? Pilih balapi namanya.
Kemudian menurut kamu sifat kikir itu yang terbaik bagi kamu. Akan tetapi itulah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Sayutawaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka nanti Allah akan mengalungkan apa yang kita pelitkan itu nanti di hari kiamat. Kalau bapak ibu punya kebun sawit yang banyak, kemudian tidak pernah diinfak dan sodakohkan, apalagi zakatnya tidak pernah dikeluarkan, maka nanti batang sawit itu akan dikalungkan di batang leher kita. Jadi gitu. Oh, kami tidak punya kebun sawit Pak Buya, kami cuma punya kebun parah. Macam itu juga. Batang parah itu dikalungkan Pak di hari kiamat. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka Allah akan kalungkan apa yang kita kikirkan itu nanti di hari kiamat. Lah, jelas enggak tuh? Bu, jelas sepeda? Ah, jelas. Tinggal 3 menit lagi. Aku memang targetnya 12 selesai. Aku kok lapar kok. Sedangkan bapak ibu nanggak kukuih lapar, apa lagi aku nanggak endut kok. Lebih lapar lagi. Nah bapak ibu sekalian, jadi oleh karenanya bapak ibu sekalian, orang yang kata Nabi itu, orang yang ikut membangun masjid, membana masjidan, orang yang ikut membangun masjid bapak ibu sekalian, orang yang berinfak dan bersedekah untuk kepentingan rumah ibadah, walaupun segenggam pasir, segenggam semen, yang segenggam namanya itu, apa namanya? Segini kok apa namanya Pak? Segenggam kan, walaupun segenggam pasir yang kita infak sedekahkan bapak ibu sekalian, maka Allah akan bangunkan rumah kita nanti seperti istana di sorga bapak ibu. Macam tu. Ada bawa sen? Anda bawa sen? Bawa sen ada? Ada? Ada bu? Kah bagi dak ada ibu-ibu, bapak-bapak kok pastilah ada bawa sen, dak ada dikit banyak. Ibu-ibu kalau dak bawa ke sen pamonyo mungkin ada perhiasan. Ada kalung, gelang, cincin segala macam tu boleh. 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 Mana kota Pak Seka? Aku ngisinya dulu. Ya jangan bercakap andalan tukang. Ika bercakap tukang ngisi dah. Lah, aku pertama ko ngisi satu. Jangan ada nanti bawah iko. Aku. Jangan ada yang di bawah itu. Itu namanya ria Pak Ustaz. Bukan ria Pak. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk menuju melakukan kebaikan. Itu bukan ria. Apa mungkin nang kata ibu-ibu kok nyesal wa hadir ke siko tadi teh. Jangan, saya kok supaya apa? Supaya keluarga besar pondok pesantren Al Muzakirin li Tahfizil Quran kok. Kan kita keluarga besarnya nih, supaya galo-galo kita masuk surga. Jangan umpamanya saya dedewe. Galo gak amakonya saya ngajaknya tuh. Bersyukur kita diajak ugang ya bu. Ya bu. Sama seperti tapi kalau sedekah umpamanya ada orang pengantin tak diundangnya kita umpamanya, itu alhamdulillah bela diucapkan. Sebab kugang pitih keluar. Sen keluar kugang. Kan gitu. Tapi kalau untuk berinfak dan bersedekah bapak ibu sekalian yang berbahagia, insya Allah itulah Pak Bu, itulah yang untuk kita lagi. Percayalah dengan saya Pak, banyak nian kebun kita kini, kebun tu dah ada dibawa mati dah, ya Bu. Bu, aku cerita kematian dulu dikit, ikut dikit be. Lah lewat Pak, macam mana Pak? Terus amplopnya lah dilem gua Pepanjang amat dah juga ada gunungnya. Aku kata
Kau tambah dikit lagi. Aku mau cerita, kalau anak-anak tuh agak kurang masuk lah dia kalau untuk sekarang. Itu untuk orang tuanya saya fokuskan ini. Bapak Ibu sekalian, Bu, kita mobil ada, kendaraan segala ada, rumah elok, kabun ada, dibawa mati kalau itu? Nggak ada. Nggak ada dibawa mati dah tu Pak. Mati kita Pak. Pak, tengok ke sini. Mati kita umpamanya berlaki lagi orang tu. Nyolah nunggu rumah tu lagi tu. Laki baru Itu kalau kita nak mati Pak. Apa lagi kalau ibu tu nak mati? Apa lagi kalau ibu tu nak mati? Lo mati ni kan ibu tu lah mulai kita berencana Pak. Lo mati lo. Lagi hidup. Ya Bu. Lagi hidup, lagi tak ada mati tak? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makanya siapkan tabungan akhirat kita. Bu, tabungan akhirat kita Bu. Sebab malaikat tu datang tak pernah ngasih tahu Pak. Kalau dikasih tahu malaikat Israel itu datang seperti kepada Nabi Muhammad, enak Pak, enak. Berarti enak. Kalau datang malaikat maut umpamanya Nabi sedang sakit parah kok. Sedang sakit parah Pak, tidak bisa lagi mengimami sholat. Apa kata Allah? Israel. Tuh kata itu. Kesikau. Ya Allah. Apa kira-kira? Iko persinya bahasa saya Pak. Apa kira-kira? Kau pergi ke tempat kekasihku Muhammad. Cabut nyawanya. Rohnya bawa kepada saya, ajak Jibril tuh. Siap ya Allah. Kalau malaikat itu kan siap kalau itu Pak. Ndak ada tuh Pak. Nyo sesuai dengan perintahnya lah. Kalau Israel nyabut nyawa itulah gawenya Pak. Nyo dah tukang yang gawe jari anu dah gawean orang dah tukangnya itu. Jibril macam tu juga. Apa tugasnya? Malaikat Jibril itu tugasnya apa? Menurunkan ya. Kemudian kalau Israel, Israel apa tugasnya? Mencabutnya, mencabut ngok. Tuh, turun Pak, turun sampai langit pertama. Apa kata Jibril ketika itu? Israel, rasul-rasulnya, aku tak sampai hati nanti melihat berpisah roh dengan jasad Muhammad itu. Sebab ini akrab nian dengan saya. Tak sampai hati nian saya. Kau nian lah ke situ ya. Sebab itu memanglah tugas kau nian lah. Nan kata Jibril. Kalau model itu ya lah, turunlah. Turunnya Pak. Jibril, Israel turun, dedewek. Sampai di situ yang kata pintu. Assalamualaikum. Nabi menjawab, Waalaikumsalam. Beliau ketika itu sedang sakit parah, berada pada pangkuan tercinta, putri tercintanya Fatimah ketika itu. Fatimah, coba tengoki, siapa yang ada di pintu tu. Kemudian, padahal Nabila tahu Pak. Bu, Nabila tahu ketika itu. Bahwa yang datang itu malaikat Israel. Akhirnya dibuka. Lalu apa kata Nabi ketika itu? Israel, apakah engkau datang kepadaku untuk mencabut nyawaku? Kan gitu. Padahal kalau menurut kita Pak, menurut kita jawabannya kalau model itu pertanyaannya iyo dan tidak iya tidak Pak? Kata Israel, ya Muhammad, sesungguhnya Allah berkirim salam kepadamu. Aku diutus oleh Allah untuk memisahkan roh dengan jasadmu Muhammad. Itu pun kalau engkau izinkan. Coba bayangkan Pak. Kesimpulannya di situ tuh kalau engkau izinkan. Model itu datang kagi tengah malam ke rumah kita, datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Awak malaikat maut katanya umpamanya. Suruh balik. Baliklah dulu. Aku belum nak mati. Belum nerima menantu lom. Anak awak lagi sekolah di pesantren. Tunggunya tamat lu. Akan gitu umpamanya. Bisa. Tapi dia tidak memberitahu Pak kapan dia datang. Cuman beritanya baik dikirimnya Pak. Beritanya. Apa beritanya Pak Buya? Aneh ngelelo. Dalam hadis qudsi itu.
Innallaha yanzuru ila wajhi syai'sobahan wa masa'a. Sesungguhnya Allah telah selalu memandang kepada wajah orang yang telah lanjut usianya pagi-pagi dan petang-petang. Artinya orang tutua namanya. Lah, uang tutua Pak. Non memudo model kami kok belum. Lalu apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, qad kaburasin nuka, sudah mulai berguguran gigi kamu. Ya Bu, gigilah mulai permisi seko-seko. Iya tuh. Waraka jilduka, sudah mulai keriput kulit kamu. Wadako azmuka, sudah mulai pula lemah tulang kamu. Kalau dulu bukan main gitu kuatnya Pak, waktu muda Pak. Mungkin ini awak kalau jauh jalan sesak napas sedikit kok Pak, karena badan kok gedang. Nah jadi apa tuh? Kalau gigi sudah mulai permisi satu-satu, kemudian kulit sudah mulai keriput, sudah itu tulang sudah mulai lemah, apa katanya? Waqtaroba ajaluka, berartilah dekat pulau ajal kamu. Fa ahsin a'malaka, selagi masih ada kesempatan Bu, silakan perbaiki amal ibadah kita Pak, selagi masih ada kesempatan, sebelum malaikat itu dah datang. Lah, paham Bu? Paham? Paham? Siapkan sebelum malaikat itu datang, perbanyaklah tabungan akhirat kita melalui infak dan sedekah. Terutama apalagi kalau kita ngasih infak ke pondok pesantren go, pembangunan masjid untuk pembangunan pondok pesantren, selagi ada orang yang menuntut ilmu di Sikopa, maka itulah yang dikatakan sedekahun jariyah, sedekah yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Selagi ada orang yang sekolah di Siko, pahalanya tetap ngalir kepada kita. Selagi ada orang yang beribadah di situ, aku lah ngasih tadi Pak, berarti ada jatah pahala di situ tuh. Layanin lah. Iyo, nggak percaya? Sampai mati aku lagi ada go pondok pesantren go, ada go orang semayang di situ, pasti pahalanya sampai dengan satu. Ibu percaya beda? Percaya beda? Ada pernah ikut nyumbang di dusun kita masing-masing untuk masjid? Ada kan? Dikit nih yang ngatain ada apa tidak? Ya Allah, macam itu. Ibu kalau bapak ibu kalau tidak percaya, masuk ke dalam kubur tuh. Boleh kami patihahkan dari Siko. Kalau tidak sampai lagi, umpamanya balik. Tidak ada sampai Pak Buya ya. Bukti sampainya itu, siapapun yang kita antar ke kubur itu Pak, siapapun yang kita antar ke kuburan itu, Seko idak nembali. Itu bukti. Berarti sampai. Karena tidak ada yang balik. Kalau sempat lainnya balik, umpamanya datangnya ke pesantren ku pula balik, umpamanya ya Allah segar lalu nih lah Bapak Ibu sekalian. Jadi cerita kehidupan sudah, cerita kebun sudah, cerita ilmu sudah, cerita kematian sudah. Saya kok ndak mati lum. Lalamo wak ceramah di Sikoko lagi, manolah hari ku hangat, sudah itu nanti awal lalapa, sudah ceramah kok lagi Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita yang di belakang itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak yang memiliki ilmu pengetahuan, anak-anak yang fakih di dalam ilmu agama, anak-anak yang dekat dengan Al-Quran, anak-anak yang cinta dengan Al-Quran, anak-anak kita yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, anak-anak kita nanti yang akan mengirimkan doa kepada kita ketika kita masih hidup maupun sudah mati. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu saya doakan juga, mudah-mudahan Bapak Ibu panjang umur, murah rezeki, berkah kehidupannya, kemudian mempunyai ketenangan di dalam jiwanya.
Sayolah doakan juga sayo, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, kemudian sehat badan, sudah itu bisa menyebarkan agama di permukaan bumi setelah itu mati dalam husnul khotimah. Jangan aminkan itu nan terakhir jangan kini ngaminkannya aku belum nak mati lum. Jadi kaki kalau taning di kita umpamonyo Buya Sopuandi nang gendut tuh, itulah mati. Mudah-mudahannya husnul khotimah ya Allah. Itu baru, jangan kini ngaminkan. Bapak Ibu sekalian, demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.